Ada beberapa jenis kacang-kacang, jadi teman-teman catat ya. Ada beberapa jenis kacang-kacangan dan kalau Anda tahu kacang-kacang ini teman sekalian, Anda akan pasti akan apa ya? Jatuh cinta banget. Pertama, almond ya. Almond ini salah satu kacang yang terbaik. Dan mulai sekarang jangan bilang lagi almond itu mahal. Kenapa? Karena kalau kita tidak mengupgrade isi pikiran kita, sampai kapanpun kita tidak akan bisa beli, serius. Saya kasih tahu sedikit rahasia saya. Saya ya, karena memang saya mendidik mental saya itu bukan mental kerupuk. Kalau saya pengen sesuatu, maka saya langsung ngomong sama benda itu dan ngomong sama Allah. Terutama ngomong sama dalam bentuk doa. Contoh, saya pernah pengen beli jam. Saya pernah cerita ini. Jam itu sekitar 5 tahun lalu saya pernah pengen beli dan untuk saya harganya lumayan. Saat itu gitu kan. Saya lihat jam itu harganya berapa juta gitu kan. Tapi saya pengen gitu kan. Saya bilang sama Allah, ya Allah tolong murahkan jam ini untuk saya. Begitu. Terus apa yang terjadi? Yang terjadi adalah tidak ada setahun jam itu bisa saya beli. Begitu terus. Jadi kalau kita gini, orang yang berdoa dan yakin pada Allah, ya memang dia dalam imannya, dalam hatinya, dalam dirinya memang meyakini bahwa Allah memang maha memberi gitu kan. Makanya Nabi katakan apa? Kalau udah bicara doa, doa itu jangan tanggung-tanggung gitu kan. Saya tanya dan jujur aja jawab. Pernahkah Anda berdoa, ya Allah berikan aku rezeki sebagaimana rezeki yang kau berikan pada Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf atau Tolha atau Zubair sehingga saya bisa bersodakoh seperti sodakohnya mereka. Pernah doa kayak begitu? Akhirnya kan di rumah kayak begini aja kan? Doa aja takut gitu kan. Apalagi ada satu, ini joke saya aja gitu kan. Diajakin kaya misalkan gitu kan, diajakin kaya gitu kan, luar biasa takut. Maaf dok, gak bisa. Nenek saya miskin, kakek saya miskin, ini contoh aja ya. Orang tua saya miskin, kalau saya kaya ini merusak tataran kemiskinan keluarga saya gitu. Contoh aja, joke aja. Ya, kenapa bisa begitu? Makanya kalau bicara doa jangan tanggung-tanggung gitu loh. Apa mahalnya kacang almond bagi Allah gitu? Ya mungkin boleh saya katakan dulu juga saya enggak beli kacang almond, katanya mikir juga tanda kutip, bukan saya mengatakan mahal, bukan. Tapi saya mikir buat apa? Tapi sekarang akhirnya kacang almond itu terus datang ke rumah saya hampir tiap saat gitu kan. Ada orang kirim segala macam gitu loh. Kurma, sekarang saya nggak beli kurma. Dikirimin terus kurma gitu kan. Gara-gara apa? Mungkin saya pikir gara-gara saya mempromosikan produknya Allah gitu kan. Nggak habis-habis loh. Kurma, rutop segala macam dikirimin terus gitu kan. Saya bilang, bahkan saya ada beberapa toko itu saya bilang tolong jangan kirim lagi ke saya. Saya bilang saya mau bayar. Karena saya bukan mental gratisan saya bilang. Saya nggak mau, kalau mau kasih diskon silakan tapi jangan kirim terus. Saya bilang saya nggak enak. Saya nggak mau hutang budi sama Anda saya bilang. Ada toko tuh saya bilang dia minta alamat. Saya nggak mau. Jangan kirim dan jangan minta endorse sama saya karena saya nggak bakal bawa endorse saya bilang. Gitu loh. Jadi almond murah nggak? Murahnya jangan nangis gitu. Santai aja lah. Murah gitu kan. Murah. Mau berapa kilo gitu kan. Tuh. Apa fungsi almond? Baik. Almond itu teman sekalian, dia mengandung, kalau Anda rutin makan almond berapa banyak? 7 butir aja atau 7 almond ya tiap hari, maka resiko jantung kita akan menurun. Penyakit jantung. Kenapa? Karena dalam almond ini dia tinggi banget magnesium. Adakah penelitiannya? Ada. Ada satu buku saya baca judulnya How Not to Die. Buku itu dikarang seorang dokter di Amerika. Dia ceritakan tentang ternyata banyak makanan-makanan kalau kita rutin makan, itu ternyata bukan hanya kolesterol gitu kan, banyak lagi yang lain bisa hilang dengan itu. Jadi almond. Dan dia tinggi banget antioksidannya. Ibu-ibu, terutama ibu-ibu ya, Anda tidak perlu banyak make-up-an. Kalau Anda mengasup mineral, vitamin E cukup, maka apa yang tadi, muka Anda akan glowing sendiri. Serius, saya sudah banyak banget dapat DM yang terbaca tapi tidak saya reply, dia cerita gitu kan, ibu-ibu segala macam. Dok, ini banyak teman-teman saya yang bilang katanya kok muka saya sekarang lagi kinclong banget sekarang. Saya bilang, ya iyalah saya bilang, kenapa? Kalau belum waktunya tua dia akan balik. Sel kita tuh, makanya jangan racuni badan kita dengan bahan-bahan kimia mulai sekarang. Ya, sabun, odol. Saya di rumah pakai odol nggak? Pakai. Odol tuh banyak bahan kimianya nggak? Banyak. Maka saya pakai odol, kalau nggak ketemu odol yang non fluoride, saya akan pakai odol biasa.
berapa dosisnya atau berapa banyak, saya akan pakai odol beras dibagi 3, tuh ukuran odol saya. Sudah pernah lihat isi odol apa? Sudah pernah lihat gini, bukan nakut-nakut, ini memang faktanya begitu gitu kan, ya mau diapain lagi. Di Amerika odol itu ada peringatan. Peringatannya apa? Jika tertelan anak-anak maka segera hubungi pusat penanganan keracunan setempat, CDC namanya. Itu di Amerika. Sekarang beberapa odol pun sudah ada peringatan itu. Karena emang bahan di situ emang nggak cocok kalau tertelan. Ya, seperti itulah.